Tanya minum kan, minum apa bang gitu kan. Aku bilang teh obeng, es teh manis. Nggak tahu dia kalau teh obeng. Kenapa bang? Jalan aja. Bagaimana kalau sekarang aku masuk dulu sebentar? Masuk dulu bang, biar aman bang. Openingnya tadi lah. Selamat datang di podcast PR. PR. PR banget kan. Ini baru PR. awal aja udah nggak kompak. Hah? Banyak PR-nya. Tiap hari ada PR-nya. Siapa ada PR-nya? Ini program pertama podcast PR nanti di ujung bang ya, di ujung ya. Ada PR buat yang nonton. PR. Yang nggak Program nonton, rusak. Yang nggak nonton nggak apa-apa. Siapa tahu besok ditonton. Pokoknya kalau mereka nonton langsung ada PR-nya. ada pokoknya yang nonton ada PR. Ya, tapi nggak ada yang ngasih reward ya. Hadiahnya nggak ada. Ada, emang TikTok live. Iya. Apa? Tinggal gitu ya? TikTok live kan ada itu. Kayak gitu ya? Gimana sih? Gift ya. Emang gimana sih? Yang 24 jam online itu loh bang. Siapa yang nari-nari gini tuh? Cesar. 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 Yang nari-nari gitu. Cesar Aspiliketa. Aspilik, mbak. Aspilik kita. Nah, oke, kita back nih. Topik kita di episode pertama. Episode pertama nih. Karena tadi pagi kita baru siaran bang. Enggak, Ketemu aku baru berita. siaran nih. Hah? Aku siaran Oh, baru sekarang. siaran. Oh, aku yang baru siaran nih. Aku baru siaran nih bang. Nah, tadi ketemu berita babi ambu. Itu bagus tuh. Tapi nggak berani saya siarkan bang. Itu seru. Itu seru. Kalau di sini, Iya. kalau di sana nggak bisa bang. Itu seru babi ambo itu. Itu kan yang nasi padang tapi dia promosi pakai babi kan. Ya kan yang ada promonya nasi padang plus babi. Wah, coba banget. Iya, Ya fusion, kreativitas sih, fusion sih memang sih, ya kan. Iya benar. Tapi kan permasalahannya dilaporkan. Jadi masalah karena dilaporkan. Apa? Yang melaporkan kan orang Minang, dia merasa nggak gimana. Nasi padang ini budaya loh, budayanya mereka. Ini budaya kami, masa ya dicampur dengan babi ambo. Tidak ada selama ini nasi padang yang menggunakan bahan-bahan haram. Nasi padang itu halal. Ya kan? Halal. Semua halal. Makanya itu memastikan gitu katanya kan gitu kan. Iya memang karena apa? Wisata halal itu kan kalau ditanya makanan mana nih yang pasti halal? Nasi padang. Kan? Nasi padang salah satu. Kalau sekarang makanan yang pasti halal apa? Yang ada labelnya. Yang ada labelnya ya. Yang ada label. Sekarang ngomongnya yang ada label halal dari Kementerian Agama. Yang simbol yang mana nih? Ini baru ganti nih. Kementerian Agama dong. Kementerian Agama yang baru kan? Yang baru kan, yang warna ungu. Yang kalau dulu kan wayang kan sekarang kan? Iya kan wayang kan sekarang? Iya sih. Kan? Wayang sih. Kan? Iya halalnya itu. Halal kan, yang baru kan? Kayak gunungan wayang itu. Persi Nusantara itu bang. Apa Kang tadi? Oh ngopi dulu. Ngopi dulu, kopi bang. Teh ini. Aku kopi lah. Susah nih kalau. Sengaja dikosongin gelasnya, nggak ada tulisannya. Nunggu sponsor. Itu ada sponsor. Pangeran Biru ada sponsor. Nah, jadi kebiasaan kita. Betul. Makan siang adalah pilihan utama nasi padang. Tapi itu menurut aku gini sih Jos. Kenapa bang? Memang kalau ngomong nasi padang itu jadi aman buat aku. Karena di mana-mana kan nasi padang kayak terjamin ya halalnya kan. Nggak mungkin nasi padang kan nggak halal kan nggak mungkin kan. Nah, itu jadi bikin aman kalau buat aku kemana-mana. Paling aman susah-susah nasi padang aja. Ya. Pasti aman. Ya kan pasti halal dimakan ya kan. Saya juga bikin aman itu bang nasi padang. Kenyang? Hah? Bikin kenyang? Kenyang lah anak kos-kosan. Anak kos-kosan kalau mau bisa survive di perantauan makan nasi padang. Tapi itu kalau ngomongin kalau nggak masak sendiri gitu ya. Ya, tapi kan susah, jarang banget. Nggak mungkin lah, jarang banget anak kos masak sendiri. Kenapa kita angkat tema ini? Karena ini menyangkut harkat hidup kita. Iya, karena kita sering banget kita makan siang tuh nasi padang kan. Nah, ini juga kebetulan nih obrolannya. Tadi kita mau bahas nasi padang nih, warung nasi padang deket sini ada tuh langganan kita. Tapi ntar dulu ya, karena ini ternyata lebih seru ya. Bisa lah, mendongkrak ya. Nanti bisa ditulis dulu, ada clickbaitnya. Ditulis nanti. Ya kan? Pokoknya dekat-dekat dari daerah Batam Center lah ya. Enggak clickbait ininya, clickbait ngomongin babi ambonya. Oh memangnya. Nanti tet gitu ya. Iya, nanti kan diedit ya kan ada clickbait. Ada tulisannya jadi orang-orang ngeklik. Tapi ngomongin kalau si nasi padang ini juga kan. Kan udah dipanggil tuh. Sampai dipanggil kan yang punya. Pertanyaan dipanggil ngapain sih dia?
Dipanggil klarifikasi dong. Ya sebenarnya aku nggak tahu. Iya laporan polisi kantor maksudnya. polisi kan. Maksudnya itu kan dilapor, ada yang melaporkan. Oke, polisi bertindak cepat nih. Ya kan? Kan polisi mengayomi dengan cepat. Iya benar, ya kan? cepat kan. Itu dia sampai gubernurnya juga kan di Sumbar juga ngomong kan. Jadi akhirnya ternyata dipanggil. Terus dia minta maaf sekarang. Dia sudah minta maaf kan? Ya. Cuman masalahnya memang itu tadi. Deliknya apa gitu? Mana bisa laporannya jadi pidana? Nggak ada undang-undang pidananya. Oke lah, kurang tahu ya undang-undangnya. Tapi kan secara garis umum. Ada aku baca ini tadi, baca berita, portal berita online. Itu tulisannya gitu headline-nya. Ya polisi tidak bisa mempidanakan. Karena undang-undangnya nggak ada. Apa coba undang-undang pidana dia mengkreasikan, ini istilahnya kan dia mengkreasikan. Fusion kan, masakan Padang. Kebetulan dia kan suka. Dia non-Islam kan. Juga. Bisa makan babi dia kan. Jadi dia bikinlah itu. Mungkin dia suka karena dia suka nasi Padang. Tapi dia pengen, aku pengen makan daging babi nih hari ini. Akhirnya digabung. Tapi direndang, tapi digulai. Tapi nggak tahu, tapi dipromosikan masalahnya. Ya kan kalau dijual. Iya dijual kalau dimakan sendiri. Hah? Gimana? Tidak beli. Gitu rupanya. Makanya ditulis jelas-jelas. Sudah ditulis ya, non halal gitu ya. Betul, tapi kan yang jadi argumennya itu, ya itu tadi yang pertama kan ramai di Twitter nih pertama kan. Mana ada nasi Padang haram, nggak ada. Tuh. Nasi Padang haram sih. Kayak aku kan, juga sih, anggapan aku kan nasi Padang tuh pasti aman nih, halal nih, bisa aku makan gitu kan Jos. Jadi aku pasti langsung paling aman cari nasi Padang. Tapi tahu nggak Bang, gara-gara kasus bisa dibilang kasus ya, apa ya? Viralnya babi Ambo lah gitu ya, viralnya babi Ambo ya. Jadi penasaran Bang. Dia penasaran. Gimana dia masaknya ya? Diapain ya dagingnya? Iya, kalau masak mungkin oke lah, saya nggak terlalu pintar masak gitu yang. Tapi biasa kalau mau makan kayak gitu apa sih diapain biasanya? Digulai? Apa? Babi. Bisa kau makan ya? Babi. Iya. Babi. Kalau pada umumnya yang dijual itu ya, itu dirica-rica. Banyak di sini. Saksang biasanya. Banyak di sini. Saksang. Terus dipanggang. Itulah lazim banget ya kan. Dan di sop. Paling yang 3 nih, yang untuk dijual biasanya. Tapi kalau di rumah nih, kalau di kampung ya. Kalau di kampung, orang tua itu biasa daging si B2 ini bebas kreasi. Kadang kami rendang, kadang digulai. Ada juga berarti rendangnya kan? Ada. Bumbu rendang juga kan? Sama, dengan bumbu yang sama. Tapi kan tidak dijual. Tidak dijual. Makan sendiri di rumah. Makan sendiri memang. Ya itu karena dijualnya itu kan sebenarnya. Salahnya dia kalau misalnya kayak dimakan sendiri nggak apa-apa kan. Cuma salahnya itu dijual. 23.000 lagi. Murah banget. Murah banget. 23.000. Iya kan? Wah, itu sengaja kayaknya biar laris ya. Tapi kan nggak lama kan? Betul, di antara itu semua ya memang dia udah bilang ternyata usahanya itu udah 2 tahun yang lalu. Udah bangkrut juga. Cuman kata dia mencoba-coba jualan itu selama 3 bulan katanya pernyataannya. 3 bulan terus dia bangkrut. Itu sebelum pandemi juga kan, 2 tahun yang lalu. Itu artinya kan orang nggak ada yang beli dong. Nggak ada yang beli kan? Iya kan? Berarti nggak ada yang mau, memang udah nggak percaya, nggak mungkin lah orang-orang mau beli kayak gitu. Memang nggak laku, produk gagal. Tapi Sergio, Anda bikin produk gagal. Tapi Anda salah target di sana. Harusnya Anda punya inovasi bagus seperti itu, ya kan? Buka outletnya atau jualannya. Tahu di mana? Di mana? Di Simalungun, di Siantar, di Sidimpuan. Itu kemungkinan ya bisa ramai. Di daerah Tapanuli lah. Waduh. Kalau di daerah Tapanuli, sayang duluan. Langsung balik kampung Jos. Karena makanan fusion itu Bang ya, fusion kan gabungan kan sama ini. Baju luarnya Spurs. Tim Duncan. Baru dikasih. Tapi dalamnya Liga 1. Memang kurang. Liga 1 sepak bola. Tangan kaki main semua. Ini main tangan, ini main kaki. Gak bisa disalahin kalau. Gak bisa disalahin. Full. Ini namanya saya cinta keberagaman. Asik. Tapi kenapa nggak pakai baju ini sih? Apa tim basket Indonesia? Mahal Bang. Masa iya? Mahal. Yang second nggak ada, yang KW nggak ada?
Gak ada secondnya, kalau kawin pun jarang. Susah tapi ya. kalau yang luar kan, kawinnya Banyak, banyak. Ori banyak. nih, tapi ini kalau ori. Second Dikasih soalnya. dikasih. Dikasih. Baru dikasih langsung pakai show untuk Tuh. PR. Nah balik lagi ngobrolin itu nasi Padang. Kalau nasi Padang yang kayak gitu tadi Apa tuh? nasi Malungun. Peluang bisnis. Nah, siapa tadi? Sergio ya? Sergio. Nah, Anda Sergio kalau nonton podcast PR ini, Nggak mungkin. saya sarankan buka outletnya di daerah Tapanuli, daerah Siantar, daerah Simalungun, Pematang Raya, di Tobasa, di Samosir. Ini di quote ya. Ini aku gak ikut-ikutan ya. Ah. Aku gak tahu soalnya. Bisa sendiri. Tapi dengan catatan jangan ada sangkut pautkan dengan kebudayaan orang lain. Karena Bikinlah apa gitu namanya. Karena bicara budaya, apalagi masakan Padang itu kan, mereka kalau masakan Padang ini udah ibaratkan pusaka sama mereka kan. Pusaka kan masakan kanduang gitu. Nenek moyang lah. Betul. Apalagi harus kan dilestarikan kan. harus dilestarikan. Apalagi kan Padang itu melekat dengan Islamnya. Betul, kuat banget. Kuat banget. Melekat itu. Makanya biasanya orang-orang yang Padang pasti Muslim. Pasti biasanya. Orang Minang biasanya ya, Muslim, biasanya begitu ya. Pasti kan. Nah, sampai sekarang memang itu yang jadi pertanyaan. Kenapa? Kecuali orang pendatang lahir di sana. Betul. Beda lagi. Itu beda cerita. Tapi kan bukan orang Minang. Bukan orang Minang jatuhnya kan. Orang Minang kan Muslim pasti. Jadi begitu Sergio, catat tuh. Udah Sergio main bola aja lah. Sergio Ramos. Ya. Sergio siapa lagi main bola? Pokoknya ya buat si Sergio. Udah minta maaf ya? Udah minta maaf. Udah selesai kok kayaknya masalahnya. Jadi secara apa ya? Secara adat lah ya mungkin. Betul. Ya. Cuman update-annya terbarunya adalah kayaknya akan lebih aman lagi kita makan nasi Padang. Kayak aku makan nasi Padang lebih aman karena tadi sih aku baca Gubernur Sumatera Baratnya kalau nggak salah itu minta ada kayak logonya gitulah nantinya. Diminta dipastikan bahwa ini adalah masakan Padang asli. Gitu. Asli maksudnya ya halal gitu ya. Masakan Padang asli. Okay. Tapi kalau gini menurutku ya bisa juga. Mending tuh dilebarin lah. Kalau masakan Padang asli itu nggak cuman halal haramnya aja, tapi udah jelas kan kalau asli pasti halal kan. Tolonglah kalau mau dibikin kayak gitu, pastikan kalau masakan Padang asli itu betul-betul orang Minang yang masak, orang Padang yang masak, cita rasanya beda. Biar otentik gitu ya. Betul, karena local pride. Iya, kalau di sini kita masih lumayan Jos, beli nasi Padang yang murah-murah kan. Itu masih enak, ada rasa Padangnya kan, rasa Minangnya bumbunya. Kalau ke Jakarta beli yang murah, ditanya pesan ya, udah kita pesan kan. Mau tanya bayar, kita kan kalau di sini kan udah biasa bahasa Minang ada yang ada, berapa ada gitu kan. Dibalas bahasa Indonesia, terus begitu aku tanya bahasa Jawa, lu nyahut. Orang Jawa. Orang mana sebenarnya nih ya? Orang Jawa. Jadi yang punya nasi Padang, orang mana mas aku tanya, pernah aku tanya kan, orang ini mas orang Jawa juga, orang Jawa juga jual nasi Padang. Pantas rasanya agak kurang. Ya. Jauh. Tapi memang sih kalau masakan orang Padang asli ya. Kayak langganan kita kan Padang semua tuh. Wih. Tambu dah katanya. Padahal udah kenyang, tambu dah. Oh, tambu cek lagi ya. Karena sok-sokan pengen bisa bahasa Padang, tambu cek lagi. Betulan dikasih, Bang. Padahal maksudnya kan tadi udah enggak lagi. Ya kalau kan minta tapi tambah satu lagi dikasih dong. Memang ya. Itulah kayak langganan kita nasi Padang memang ya kan. Jadi solusi lah kayak kalau makan nasi Padang tuh buat orang-orang kantoran. Kayaknya kita dari kantor yang lama sama kantor sini makan siang selalu pilihan kita nasi Padang. Kalau di sana tuh favorit tuh. Warung itu ada namanya loh. Warung taksi itu ada namanya loh. Taksi kan namanya kan. Bukan Ampera. Ada Ampera apa gitu. Taksi kan. Itu dan bukan cuma kita yang itu bilang bukan taksi kita yang kan. bilang ya. Itu kita aja nggak sih yang bilang. Masa sih? Taksi. Ada loh namanya bapak itu. Apa namanya? Ampera apa gitu. Ada namanya Ampera. Udah. Bukan Ampera apa ya? Apa? Coba searching. Ini ada nih. Apa? Nih masih ada nih. Apa tuh? Ampera Bagasi Mama. Bagasi Mama. Iya benar. Ampera Bagasi Mama. Iya, memang kan? Iya. Tapi bukan taksi. Beda taksi. Dong. Aduh. Tapi populernya taksi dia. Nih, Ampera Bagasi Mama Ngaraisiano. Wih, ini paling mantap. Udah update nggak? Pindahnya di mana sekarang? Dia nggak ada update tapi dia kan nggak ada akun Instagram. Nggak ada akun sebulan kesana nggak pernah ada lagi. Pindah just ke belakang. Kan jalan ini perbaiki dilebarin kan. Semua kena gusur. Pindahnya ke belakang jalan terusan mau ke Grapena itu loh. Mau ke danau. Belakang.
pojokan sini jadi. Udah hangat kan, masih hangat kan. Ekstra lagi ya kan? Iya, pasti nambah. Porsinya Makan sana mantap pasti lagi. nambah. Udah banyak pun porsinya masih nambah. Masih nambah. Itu di sana kemarin udah pindah. Sekarang kita pindah kantor sini, nasi padang lagi kita. Padang lagi. Tapi iya, itu nasi padang itu ya kalau dibandingkan masakan-masakan lain, mereka itu mengutamakan kopi. Kopi. Boleh Bang, boleh Bang. Ada kopi. Boleh. Teh tapi Bang, nanti ya. Kopi. Apa tuh Bang? Moka. Aren. Wih, ini juga nih kopi gula aren. Gula aren sendiri. Aren sendiri tapi ya. Jambo. Udah tutup dah, udah tutup. Udah tutup ada kan? lagi. Jadi tapi kok masih ada sosial medianya katanya? Udah nggak ada sekarang. Ada lagi ya? Kayaknya tuh mungkin dia lupa nonaktifin ya kan, karena udah tutup juga buat apa? Bangkrut aku katanya kan, nggak dihapus dia. Mungkin niatnya dia suatu saat dia balik lagi. Niat yang salah Sergio. Wah, 2 tahun, 2020. 2019 akhir kata dia. Itu pun Terus jalan baru- 3 bulan. Nah, baru Jalan naik 3 sekarang bulan. nggak tahu, mungkin baru ketahuan orang-orang. Siapa yang pertama kali nge-search nasi padang babi ya? Kok bisa ketahuan ya? Ya kan? Ketahuan dari mana coba? Aku kan nggak sempat itu Bang, nggak sempat lihat akunnya. Itu memang ada tulisan nasi padangnya. Aku juga nggak sempat lihat akunnya, cuman masalahnya gini Tapi loh. nama kalau akunnya Babi Ambo kan? Bayi Ambo. Dari mana cerita? Kok bisa tiba-tiba naik gitu? Dari mana? Apakah tiba-tiba ada Penasaran. orang yang nasi padang babi? Bercari-cari dong kalau kayak gitu. Penasaran sih. Bisa sampai naik gitu kan? Udah nggak ada akunnya, ada hilang. Ada nasi Dia padangnya. ada nasi padangnya, tapi siapa yang nge-search gitu kan? Kalau nggak di-search kan nggak mungkin naik itu barang itu. Kenapa nggak ditegur secara pribadi dulu ya? Apa udah Karena mungkin aku rasa mungkin karena udah tutup kan sosial medianya, dia mau hubungin nggak dibales mungkin dari situ. Makanya dia bikin laporan, akhirnya Mungkin udah ditelusuri. ditegur kali ya. Tapi ternyata kok nggak dibalas-balas nih, aku udah gini-gini. Rupanya ada bangkrut, nggak tahu. Di logonya gini Bang. Memang iya. Babi Ambo, Anon Halal, Padang Food. Tuh, udah jelas-jelas ada padangnya. non halal padang food. Cari masalah. Tapi nggak ada nasi padang yang non halal. Oke, kita masuk nih. Itu nasi padang sih. Kalau ngomongin nasi padang gitu ya. Kita di sini juga udah pindah pun nasi padang lagi. Nasi Padang juga. Sekarang dendeng bakar. Ya, berhubung mungkin karena itu yang paling dekat dan paling banyak jualan gitu ya. Sini ada kan, dekat depan sini kan ada. Aduh, Cuman kita jangan nggak lah, pernah Bang. di situ kan. Saya nggak berani nyebut lah ya, nggak berani inilah yang musik lah ya. Ya, pokoknya Tapi depan sini. cerah lah ya. Lebih dekat. Aku nggak pernah makan kalau yang depan sini. Pernah sekali dan Kurang. Hah? Kurang sih. Oh, Tapi kurang. mudah-mudahan mereka nggak tahu tempat syuting kita depan. ini ya. Situlah pokoknya ya. Itulah pokoknya. Aku nggak pernah. Aku nasi padang sini itulah ikut kalian dendeng bakar. Iya, karena dia bumbunya terasa. Spesial juga kan. Spesial. Jarang-jarang ada dendeng bakar kan. Ada Rame, dendeng bakar. rame pula tuh kalau siang, tiap siang. Oh, kalau jam makan siang jangan harap duduk Bang. Makan berdiri. Mending aku balik. Mending bungkus. Mending bungkus. Karena nasi padang berdiri. Sebelum jam 12 ya. Setengah 12 kan? Setengah 12, iya. Iya, memang kemarin biasa rame kali kan. Tapi kami setengah 12 bukan ini ya. Yang nonton nanti dipikir kita cabut dari kantor. Bukan, memang jam istirahatnya segitu. Kami fleksibel. Fleksibel. Ini jam sekarang jam 8 malam lebih. Masih kerja. Masih kerja. Hari apa Fleksibel. ini? Hari Sabtu. Benar. Sabtu. Iya. Gitu kalau kerja kami. Yang penasaran kami kerja di mana nanti bakal tahu lah di episode-episode berikutnya ya. Nah, jadi Nanti kan bisa dipotong lah, gampang lah. Mau sejam juga jadi 15 menit kan cincel banyak lah. Di-cut aja. Pokoknya tadi Bang kalau kira-kira ada yang membahayakan narasinya sensor aja Bang ya. Iya, potong itu. aja semua Ini, langsung. gitu. Dendeng bakar nih, mantap nih. Nah, jadi buat Sergio apa Bang? Sergio Aguero. Bagus, sudah minta maaf. Asik. Ini sesi serius Bang ya. Kita harus lihat masyarakat Padang itu orang yang berbudaya. Orang yang agamis. Ya, tapi tidak fanatis, harmonis. Karena orang tua saya juga lahir di Padang Panjang. Tapi orang Batak. Tapi senang-senang aja di sana di masa mudanya. Happy-happy aja. Berarti bisa bahasa Padang? Hah? Mamamu bisa bahasa Padang? Tahu lagi lah dia Bang, udah umurnya berapa? Dia di Padang lahir sampai di usia ke
17 apa 18 tahun. Bisa lah harusnya. Habis itu udah pindah ke daerah Toba yang kental berubah. dengan budayanya bahasa Batak. Tapi pasti masih ngerti kan kalau ada orang ngomong-ngomong bahasa Iya, kalau Padang. orang ngobrol di Tawartingnya. Ya maksudnya gitu 50 tahun, Bang. masih tahu dia kan. Masih tahu. Tapi berarti dulu dia bisa lah bahasa Padang kalau dulu. salah, harus bisa. Sekarang usianya 67 tahun. Artinya Tapi kan udah 50 tahun lebih. Tapi Wajar agak ini rupanya. juga ya. Dari bahasa Minang kan pindah ke Toba. bahasa Batak. Belajar lagi bahasa Batak. Iya. Padahal orang Batak kan nggak Iya. Batak. Banyak di sini Logatnya kawan-kawan. beda nggak? Hah? Logatnya beda nggak waktu ngomong bahasa Batak? Awal-awal mungkin kayaknya ada cengkok-cengkok Iya. Padangnya kan. Iya kan? Beda kan? Biasanya memang gitu kan. Terbawa. Biasalah. Apalagi apa? Bang siapa ya kemarinnya orang Jawa coba-coba bahasa Batak. Bang Ahyar. Orang Banjar itu ya, Orang Banjar dia orang Kalimantan. Bahasa Batak apa? Borngin jos katanya borngin. Tapi cengkoknya nggak pas gitu kan. Kalau cengkoknya orang Batak itu tegas, cak gitu. Kalau dia Borngin jos gitu. Borngin lae gitu. Gitu. Ini cengkoknya borngin jos. Jadi ada cengkok-cengkoknya. cuman mereka lah yang paham. Kan aku sama-sama. Iya, bahasa Batak. Nah, udah tonton nggak itu film yang ngeri-ngeri sedap? Belum, nantilah. Belikanlah tiket. Belikan Ini Opung Luhut. Tunggulah Bang, baru lagi episode pertama. Opung Luhut aja ini dia. Baru episode pertama tak ditraktirin. Wah bahaya nih. Tunggu Itu aja nanti. Opung Luhut tadi. Opung Luhut. Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves. Tadi aku lihat Kenapa, liputannya. bagi-bagi tiket? Baru nonton dia sama istrinya. Oh, kira Menangis bagi-bagi dia tiket. katanya. Menangis dia. Apa sesuai dengan kehidupan realita kenyataannya. Mantap kali kata dia. Tapi memang kayak Sampai gitu. bapak dia kata dia ada adegan bapak yang minta maaf kan. Wah, itu dia katanya terharu kali bapaknya bisa minta maaf. Itu memang keras kepala manusia ini. Nantilah kita bahas lah ya. Iya. Seru itu. Kita nasi padang belum habis lagi. Udah mau habis ya? Habiskan lah ya. Boleh? Habiskan lah. Nah, jadi apa tadi? Tadi kan saya udah pesan-pesan tuh sama si Sergio. Dendeng bakar lah, bahas dendeng bakar. Dendeng bakar. Semua orang di sini nih malam ini nih ya. Semua Penikmat makan dendeng siang bakar. ada dendeng bakar. Tiap jam Penikmat. 11. Cuman, Iya. hop, ayo. Oh, udah tahu pasti Bakar. dendeng bakar. Tapi ada beda ini. Ada yang beda. Ada yang beda Babang Re. Dendeng bakar Tak ngajak. pernah makan dendeng Nggak pernah bakar. beli. Belinya lele. Dendeng bakar. Ayam gulai. Ayam gulai. Tapi kalau ngajak makan, just dendeng bakar. Dendeng bakar. Kang Ril, Itu. dendeng bakar. Coba dendeng bakar. Ada apa? Nggak bisa makan ini Makan kan? daging ya? Nggak daging ya? Apa kanan Dendeng bakar. Wis. Tapi padahal tempat makannya itu rumah makan udah jelas. Rumah makan Padang dendeng bakar. Bakar. Tadinya- Tapi belinya yang lain. Tadinya aku pikir kalian ngajakin itu dendeng bakar. Wah, ini rumah makan spesialis banget nih ada namanya. Berarti ini nggak ada menu yang lain. Rupanya ada. Ada banyak. Tapi itu porsi mantap sih. Tapi justru kalau diperhatiin yang paling laku tuh ayam sih. Iya. Ayam sih. Kita aja berarti beli dendeng bakar ya. Kita aja. Tapi Paling cepat habis ayam sih. Tapi biasanya. terakhir aku ya kita makan di sana tuh selain susah tempatnya kalau siang ya. Yang paling berkesan tuh paling aku lihat sampai sekarang tuh yang kemarin terakhir kita ke sana. Apa tuh? Kenapa kita rame-rame tidak dibersihkan mejanya ya kan? Begitu datang tamu mbak itu iya sih oke lah ya kan. Ya. Gitar Spanyol ya. Nah, semua nengok ya kan. Abang itu cepat kali datang Bersih. sana apa kak? Bersih semua dilap. Padahal cuma bertiga duduk. Kita full. 6 orang bang ya. Pakai kursi Full. tempel ya. Mana dibersihkan pun tidak ya kan. Mantap memang. Itu dia. Kayaknya servis itu bikin orang balik lagi. Iya sih. Mbak itu balik lagi sih tapi kita di servis gitu kita balik lagi juga. Tapi kan setiap orang beda-beda bang. Kalau kita orientasinya kan makanan. Iya. Kita nggak peduli abang itu bodoh amat. Tapi itu juga sih bang. Abang-abang yang kemarin kan masih muda. Iya. Wajar. Apa tuh? Iya nggak pesan minum udah datang minumnya bang. Oh iya. Iya bisa tuh. Goyang ange Goyang tuh. ange. Nampak deh mukanya dari jauh kan. Orang ini nih, mereka nih grupnya nih. Pokoknya kalau datang satu tinggi, satu bukan pendek sih, yang sedang-sedang saja, Berumur. tapi ini apanya visualnya kayak bule. Bro, Iya, dia lihat jauh kan. Oi. Ada nih orang tua nih datang. Artinya siap-siap yang bikin teh ange goyang sama air putih hangat. Pasti langsung. Pasti tuh. Belum duduk udah diginiin bang. Duduk mana bang? Pernah kan? Pernah tuh.
Dibawain kiri kanan. Duduk mana bang? Langsung ya. Iya, belum lagi mesan. Kayaknya aku sering-sering juga nih ke sana biar langsung gini. Ya coba harus sering-sering. Iya. Dendeng bakar tapi mantap sih emang. Itulah dia permasalahan si Padang nih ya kan. Emang Jadi orang-orang tuh gitu. dari semua masakan Padang, dari jenis-jenisnya bang, abang suka yang olahan mana? Masakan apa? Apa sih apanya? Apa tuh maksudnya? Gimana? Apa lauknya gitu lah, apa lauknya? Yang enak. Lauknya. Menurut aku ya, paling mantap tuh makan nasi Padang tuh ada kuahnya. Pasti ada kuahnya bang. Ya, Lauknya. beda-beda. Oh, nggak pakai lauk? Ada pakai. Pakai. Cincang, Jos. Cincang. Sekarang nasi Padang di Batam tuh agak susah cari yang pakai beras Padang kan. Dulu banyak beras Padang kan pernah gitu kan. Capcay gitu kan. Ada dulu tuh Capcay. enggak, dia mencar-mencar gitu Oh, nasinya kan. Jadi dia tuh ada dekat Pelita dulu itu. Cincang enak kali. Kuahnya kental, hangat, pedas ya kan, wangi, nasinya kayak gitu. Waduh, Jos. Mantap ya. Aku masih SD tuh, aku beli itu. Cincang 1 porsi, nasi Padang dibungkus. Nasinya kan banyak. Sendiri aku habis 1 bungkus. Karena SD. Apa ya? Mantap kali. Anak SD ya. Karena SD. Lampung abang besar apa waktu SD? Besar kali. Masuk boleh in frame. Ini dari Medan ini, dari Medan. Belum ada sponsornya, tutup dulu bang. Ice Wave Foods. Di blur. Blur nanti ya. Jangan dong. Jadi kayak sensor ini nanti. Apa? Sensor Shizuka. Disuka sama Sandy. Iya sama Sandy. Jelek kali. Ada tuh nasi Padang tuh cincang, mantap kali cincang. Ya? Tapi sekarang agak susah nyarinya yang kayak gitu. Kalaupun ada mungkin mahal kali. Mahal ya. Kalau aku waktu kita di langganan di sebelah Geraha Pena itu, lauk yang paling enak itu ya, favorit lah buat aku bang ya. Apa tuh namanya bang? Yang kan lauk tauco, ikan tauco. Ikan tauco. Nah setelah pindah di sini, apa? Tauco kan sayur-sayur, Dimasak, pakai kacang, pakai bumbu tauco. Tapi ada lauknya itu ikan. Macam tak pernah makan situ dia. Nah, jadi kalau yang di sini karena tak ada yang kayak gitu, nggak ada tauco. Beda yang bakar. Ini bakar favorit. Itu sih. Aku sih itu yang pertama kalau buat aku ya. Paling mantap tuh cincang. Aku ngerating kalau buat aku sendiri kayak menurut aku di mana cincangnya enak lah semua masakannya. Oh, jadi standar masakan Padang itu cincangnya. Tapi mahal. Oh iya, paling mahal. Sama kalau udah agak-agak tua nih harus kurang-kurangin. Iya, makin berumur kurang-kurangin. Cincang tuh nggak daging aja kan, semua masuk kan. Kolesterol tinggi, lemak. Cincang tapi. Habis cincang, dendeng basah. Widih, itu kalau aku nilainya dari ini ya biasanya aku cari. Dendeng basah kan dia pakai sambalnya kan. Tergantung sambalnya, Jos. Kalau dendeng basah. Beda kalau yang si dendeng bakar nih. Dia dendeng bakar kan dibakar kan, tapi dibasahin. Dendeng basah tuh beda kan masaknya itu, kalau dia mantap kali nyerap masuk ke dalam minyak cabenya itu. Berarti dendeng ini 2 jenis bang. Kalau yang paling populer yang dibakar dan digoreng. Ada yang kering, ada yang basah biasanya. Yang kering itu biasanya digoreng bang. Iya, kalau ini kan dibakar beda, makanya ini beda kan. Beda kali nih dia nih. Ya itulah pokoknya. Jadi apa PR nih bang buat yang nonton hari ini? PR-nya adalah mencari lokasi dendeng bakar. Nah, di mana dendeng bakar? Buat apa 1-2 orang bang? 1 apa 2 orang? Gak ada lagi, kita nggak nyiapin apa-apa. Pokoknya kalian datanglah, carilah dendeng bakar ya kan dekat sini. Nggak jadilah ya. Nah, murah. Kalau siang-siang bisa ketemulah itu tadi orang yang ke dendeng bakar pesannya lele. Sama udah pasti ada teh goyang anget sama air putih. Air putih hangat. Air putih anget. Terus kalau misalnya siang-siang juga kadang pas lagi orang-orang waktu-waktu orang anak kuliah. Pokoknya pertanyaannya PR hari ini, di mana lokasi dendeng bakar di Batam Center? Jawab di kolom komentar. Pamit kita bang. Dendeng bakar hanya 1. Pamit kita. Pamit udahlah. Pamit lah ya. Kami cari makan nih gara-gara ngomong dendeng bakar, aku nak makan udah malam pula. Udah malam bang, mana ada dendeng nasi Padang itu kalau aku ya kurang enak kalau malam. Pas itu siang. Kalau kalian selain nggak tahu lah ya, terserah. Sore aja udah kadang kurang enak karena sayurnya udah nggak ada. Dikasihnya timun. Makanya biasanya mereka malam jarang buka kan. Ya jumpa lagi di podcast PR selanjutnya berikutnya.